Bapak Ibu sekalian, kalau kita beli saham di Indonesia itu kan satuannya lot ya, bukan lembar. Jadi kita bisa beli saham itu minimal 1 lot. 1 lot setara dengan 100 lembar saham. Jadi kalau harga sahamnya 1.000, ya berarti kita minimal beli saham tersebut 100.000 rupiah. Kalau di Amerika Serikat enggak. Kita nggak perlu beli minimal 100 lembar atau 1 lot itu, melainkan 1 lembar juga bisa. Jadi misal ada saham nih, kemarin saya bahas saham kodenya SOFI ya, SOFI Technologies, harga sahamnya itu $8 per lembar. Ya kita bisa beli $8 itu aja, kalau dirupiahkan kan berarti cuma 100.000 sekian, ya kan? Jadi apakah kita harus pakai dana besar gitu kalau main saham di Amerika Serikat? Enggak. Pakai dana kecil pun Anda cuma setor 1 juta rupiah, berarti kalau dikonversi ke dolar menjadi $70 sekian ya, itu sudah bisa. Karena sekali lagi beli saham di sana itu nggak pakai satuan lot, melainkan satuan lembar. Dan ada banyak saham yang harga saham per lembarnya itu terjangkau gitu ya, cuma $8, $7, $10 dan seterusnya. Kemudian biasanya begini. Nah ini juga yang sebenarnya membuat pasar saham Amerika Serikat itu lebih fluktuatif dibanding Indonesia. Apa? Kalau di kita Pak, kalau Anda buka rekening di Indonesia, itu tidak langsung ditawarin fasilitas margin. Fasilitas margin itu adalah fasilitas kita ngutang ke sekuritas. Kita setor 1 juta, tapi nanti sama sekuritasnya itu, Mas mau beli sahamnya lebih banyak nggak? Nih saya kasih 1 juta lagi. Jadi modalnya jadi 2 juta gitu, biar powernya lebih gede. Nah tapi nanti Anda bayar bunga setahun itu 18%. Margin itu utang Pak. Tapi itu apa namanya biar kita bisa beli saham lebih banyak lagi gitu ya. Nah kalau di kita sekuritas itu nggak akan nawarin kayak gitu. Kalau dulu iya, dulu sekuritas itu nawarin ya. Tapi sekarang udah dibatasin, ada aturannya, nggak boleh nawarin seperti itu. Tapi kita tetap bisa dapat margin tersebut, fasilitas utang tersebut, kalau kita mengajukan ke sekuritasnya, nanti baru dikasih. Kalau di Amerika Serikat, di sekuritas yang resmi terdaftar di Amerika Serikat, itu begitu kita buka rekening, itu fasilitas margin itu sudah ada. Sudah ada, Anda bisa langsung pakai. Dan rasionya enggak 1:1. Bukan kalau Anda setor 1 juta, berarti Anda dapat pinjaman 1 juta juga. Enggak. Setahu saya maksimalnya itu bisa sampai 4 kali. 4 kalinya. Jadi Anda setor 1 juta, Anda akan dapat pinjaman 4 juta rupiah. Jadi nanti total modal Anda itu termasuk dana pinjamannya itu 5 juta rupiah. Dan itu kemudian yang bisa digunakan untuk yang beli saham secara fraksional itu yang tadi Pak Adi sebut ya. Jadi Anda beli saham, saham jangan SOFI lah, misal kita bilang saham yang harganya mahal nih, Meta ya, Meta Platforms ya. Saham Meta Platforms ini kan harganya wah lumayan ini, 561 dolar ya. Nah ini 560 ya $500 lah, let's say kita harga saham Meta Platform ini $500. Berarti kita mau beli sahamnya 1 lembar saja itu kan udah 7 juta rupiah lebih toh. Ya kan? Tapi kita baru setor cuma 1 juta doang gitu loh, atau baru 2 juta doang ke sekuritas gitu. Ya berarti kan nggak bisa beli Meta Platform itu, ya kan sahamnya. Nah itu makanya ada opsi fraksional itu. Anda beli saham Meta Platform ini bukan 1 lembar, tapi 1/4 lembar saja. Nanti yang 3/4-nya itu ditalangin sama pihak sekuritasnya, itu margin. Begitu. Nah, terus gimana kalau kayak gitu? Berarti apakah kita harus pakai fasilitas tersebut? Ya enggak, Pak. Itu kan kita ditawarin bukan berarti kita harus pakai. Kalau misalnya kita nggak mau pakai, nggak apa-apa. Malah saya sendiri begini, akun saya ya di sekuritas saya itu kan ditawarin terus tuh tiap hari, mau pakai margin nggak, mau pakai margin nggak. Langsung saya ke settings ya, saya matikan itu fasilitas margin itu. Saya nggak mau pakai gitu. Saya mau beli saham itu nggak fraksional, beli aja langsung. Kalau memang cuma bisa beli 1 lembar seperti itu ya. Tapi saya nggak mau pakai pinjaman
dan juga nggak mau beli saham secara pecahan seperti itu. Jadi nggak ada masalah Pak Adi. Adanya ditawari fasilitas utang bukan berarti kita harus pakai fasilitas tersebut. Ya, dan saya juga sangat bukan melarang janganlah pakai utang, itu udah ngeri banget. Kalau misalnya kalau misalnya Anda mau pakai utang seperti itu, ya udah sekalian aja Anda buka rekeningnya juga setornya pakai dana pinjol gitu loh. Biar habis sekalian gitu loh. Kayak gitu. Tapi kan enggak, kita selalu memikirkan soal risikonya, kehati-hatiannya gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Pak Adi. Cukup ya Pak Adi?